Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Oke, sebelum kita mulai, kita lihat dulu bawa meja kursi masing-masing. Kalau ada sampah silahkan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Selanjutnya ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Ayo tulus. Duduk siap. Berdoa mulai. Cek kehadiran dulu ya. Yang pertama Agus Awaludin. Hadir Bu. A few moments later. Terakhir Yunita Zahra ada? Hadir Bu. Oke, semua sudah hadir. Sekarang pembahasan kita masih sama ya. Masih tentang cerpen. Masih ingat apa itu cerpen? Saya Bu. Cerpen adalah cerita yang berisi satu topik permasalahannya. Oke, tepat sekali ya, Felda. Ada yang tahu siapa penulis cerpen di Indonesia? Saya Bu. Salah satu penulis cerpen di Indonesia yang saya ketahui, Raditya Dika Bu. Oke, ya, Raditya Dika. Ya, Raditya Dika itu adalah salah satu penulis cerpen di Indonesia yang siapa sih yang tidak tahu ya? Raditya Dika itu adalah penulis cerpen yang fenomenal lah kalau ibu katakan. Jadi dia bisa stand up komedi, bisa tulis cerpen, bisa jadi aktor juga. Ya, sebetulnya mereka ini seorang penulis-penulis hebat ini juga harus punya ilmu nih, punya ilmu bagian unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau mereka tidak menguasai ilmu ini, ya bagaimana mereka menciptakan hasil karyanya? Ya, begitu juga dengan kalian. Pasti adalah di sini yang hobi menulis buku harian. Ya. Bisa jadi hobi itu nanti kalian bisa jadikan profesi dan membuat kalian berpenghasilan, gitu ya. Jadi yang punya hobi-hobi menulis wajib nih belajar ini. Jadi jangan terhenti tulisan kalian tuh hanya di buku diary, tapi bisa melalang buana ke berbagai Gramedia di Indonesia. Begitu ya. Selanjutnya di sini ada kompetensi dasar yang akan kita capai ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai silakan lihat di layar LCD. Jadi kompetensi dasarnya itu adalah kita mampu menganalisis cerpen dari segi unsurnya, baik itu ekstrinsik maupun intrinsik. Ya, tujuan pembelajarannya yaitu tadi kita mampu nanti menganalisis cerpen yang ibu bagi, kalian akan bisa menganalisis bagian unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, gitu ya. Di situ LKPD ada LKPD ya. Tadi sudah kita bahas isinya, bagaimana cara pengerjaannya dan lain sebagainya. Nah, setelah ini kalian akan menyimak video cerpen dari seorang penulis terkenal yang tadi disebutkan Agus
Sudah. Oke. Nah, nanti kelompok ini silakan dipecah lagi menjadi kelompok yang lebih kecil dan bagi tugas. Bola pertanyaan atau bola salju bahasanya ya artinya. Nah, ini bola pertanyaan ini. Jadi nanti kalian buat satu pertanyaan tiap kelompok di kertas ya, di kertas salah satu kertas. Misalkan di kertas ini ya, di satu kertas, kemudian kertasnya dibuat menjadi sebuah bola ya. Ini bolanya kecil saja. Nanti silakan dilempar ke kelompok lain dan kelompok lain wajib menjawab pertanyaan yang ada di bola ini. Begitu seterusnya sampai presentasi selesai. Gitu ya? Ya, Bu. Paham ya? Paham. Oke. Sekarang kita silakan buat soal di kertas masing-masing kelompok, silakan didiskusikan. Ya, silakan. Apakah alur pada cerpen Gerimis karya Raditya Dika? Jadi alurnya itu alur campuran. Ya, itu tadi kita sudah presentasi dengan cara yang tidak biasa. Bagaimana menurut kalian? Seru tidak hari ini? Kita tentang diri kita masing-masing dulu. Dari semua yang kita bahas, itulah unsur intrinsik dan ekstrinsik atau unsur pembangun dalam cerpen. Ya, ada tema, alur, penokohan, dan dari semua presentasi memang biasakan memang kalian ya sudah memang mencari ya dari rumah gitu. Bukan ternyata mampu memecahkan masalahnya sendiri. Misalkan Agus dengan masalahnya sendiri, Fibri dengan masalah kelompoknya mampu ternyata memecahkan, dibantu dengan berbagai referensi dan sumber. Oke. Dari kesekian kegiatan kita, ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa sih sebetulnya? Bu, yang pertama itu unsur intrinsik, yaitu adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Terus yang kedua ada karya ekstrinsik, yaitu unsur-unsur yang mempengaruhi cerpen dari luar cerita. Selanjutnya kita akan evaluasi sebentar ya. Jadi Ibu akan bagikan soal evaluasi. Sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp masing-masing. Ada 10 soal pilihan ganda. Nanti silakan kalian
kita sudah 1,5 jam lebih ya belajar bersama tentang unsur pembangun cerpen. Kira-kira ada kesulitan tidak untuk menganalisis unsur pembangun cerpen? Tidak ada ya, aman ya? Aman. Mudah dipahami? Mudah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan cerpen. Jadi silakan di rumah cari referensi sebanyak-banyaknya untuk memahami apa sih struktur dan kebahasaan yang ada dalam cerpen tersebut. Paham? Paham. Oke. Mungkin hanya sekian yang bisa Ibu sampaikan dan pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi sebelumnya kita mau jargon dulu ya. Jargon dulu. Siap semuanya? Siap. SMK bisa. SMK hebat. Mulat jaya. Kampus Mulat untuk Indonesia. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.